Shalom, selamat pagi. Apa suara saya dapat didengar dengan jelas? Puji Tuhan, haleluya. Pagi ini saya mau sharing sedikit mengenai gadis-gadis yang bijaksana. Ayat ini sudah sering, tapi saya ingin mengulang kembali yang terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dan kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti. Ya, kok hilang? Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mulai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana di mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Pelita mereka, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain untuk berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Puji Tuhan. Ibu Bapak yang saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran nats firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Di sini dikatakan bahwa gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tadi dikatakan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu dikatakan bahwa kita wajib menjaga pergaulan kita. Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa marilah kita duduk tidak dalam kumpulan pencemooh, tetapi kumpulan orang-orang yang saling membangun. Contoh yang baik seperti pagi ini kita berdoa, kita berkumpul bertemu dengan saudara-saudara seiman. Saya melihat hari-hari ini memang perkembangan pertumbuhan gereja luar biasa. Hari Jumat kemarin kita disiram oleh Fengki mengenai bagaimana kita menjadi murid. Hari Minggu diajar oleh Pak Joko bagaimana kita sehati. Tetapi selebihnya daripada itu adalah kita menjaga hati kita. Ini yang penting. Kita melihat pertumbuhan angka yang dilakukan oleh bilangan riset cukup menggembirakan. Bahkan sekarang pertumbuhan gereja luar biasa. Pertumbuhan jemaat luar biasa. Tetapi di satu sisi ada juga gereja yang kosong. Ada gereja yang ditinggal oleh para jemaatnya. Bahkan saya ada bicara dengan seorang wakil gembala dari suatu gereja. Mereka bilang, "Saya tidak khawatir jemaat saya habis. Kenapa? Saya punya LED panjangnya 100 meter, tingginya 10 meter. Oh,
Jadi arahnya sudah bukan pada kehadiran Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi yang ada, yang dibanggakan adalah LED. Ini memberikan tamparan yang keras buat kita. Kenapa? Selalu berkata in the past. Oh, masa lalu saya hebat, pokoknya saya bisa bangun jemaat ini dengan kekuatan saya sendiri. Kalau kita lihat dalam sistem penggembalaan ada yang namanya fatherhood. Fatherhood itu gembala yang nomor satu ke depan semua. Apa yang dikatakan gembala adalah pasti suatu kebenaran. Jadi orang-orang yang mungkin penatua, mungkin orang-orang ada di sekitar pengurus itu nggak dianggap apa-apa. Pokoknya Bapak Gembala, apapun keputusan Bapak Gembala ada sesuatu yang baik. Nah, ini sebetulnya juga kurang tepat untuk masa-masa saat ini. Jadi ada banyak terjadi konflik di tengah-tengah jemaat kita sebetulnya. Kalau kita mau jujur, ada banyak konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Mari kita mulai mendengar apa yang menjadi problema jemaat hari-hari ini. Bukan mendengar yang jelek, tetapi mengarahkan, mengencourage, menjadi mentor jemaat di saat jemaat itu butuh. Hari ini jemaat tidak butuh pengajaran yang muluk-muluk, tetapi hari ini Yesus berkata lewat Matius bahwa marilah kita menjaga pergaulan kita hari-hari ini. Kalau ada orang yang bilang kering, nih tak siram biar basah. Disiramnya bukan dengan air, tapi disiramnya dengan firman. Kalau ada orang yang berputus pengharapan di tengah-tengah kita, marilah kita datang sebagai pemberi harapan. Masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Kalau ada orang mengalami sakit penyakit, percaya masih ada Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ini ada kata-kata yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan iman yang baru. Bukan kalau ada orang datang menggosip, oh iya ya, WL-nya nggak ngangkat ya, oh WL-nya masih menginjakkan kaki di bumi, oh kita tambah-tambahin, oh iya suaranya fals, suaranya tinggi, nggak jelas. Nah, itu bukan memberi pergaulan yang baik, tetapi memberi suatu statement yang jelek, memberikan istilah Jawanya dibleske, diambleske, dijatuhkan. Nah, ini sesuatu yang nggak baik. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita mulai mengkoreksi diri. Saya juga koreksi. Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diberi hati sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak harus pendeta. Setiap orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan adalah hamba Tuhan. Seorang yang diangkat menjadi anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Gak peduli mau apapun, gak peduli. Yang penting setiap kita adalah hamba Tuhan. Jadi pergaulan kita ini harus juga dijaga. Artinya janganlah kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari kalau ada sesuatu yang kurang kita bicarakan empat mata, kita tegur dengan baik, pasti orang itu akan menerima. Oh ya, kamu tadi nadanya fals misalnya. Oh ya, kamu tadi doanya kepanjangan. Oh ya, apa? Oh ya, kamu khotbahnya bertele-tele, nggak jelas. Nah, itu ada sesuatu perlu masukan. Sehingga kita membangun jemaat, membangun orang-orang yang kita kasihi. Tentunya tidak ingin dong orang yang kita kasih itu artinya nanti terlempar karena dia mungkin dibully, mungkin dia diomongin di belakang, atau mungkin dia istilah sekarang dibullying, dijatuhkan. Tapi dibangun. Manusia itu perlu dibangun. Karena apa? Manusia ini tidak sempurna. Kadang orang mempunyai masa lalu. Kadang orang mempunyai hari ini. Kadang orang mempunyai futuristik ke depan. Orang mempunyai bayangan masa lalu itu kadang-kadang selalu dihantui dengan masa lalu. Istilah anak muda sekarang belum move on. Jadi mereka dihantui, aduh ya aku dulu pernah gagal, oh ya aduh aku dulu pernah berdosa, tapi mari kita encourage mereka, memberi kekuatan. Kamu sudah ditebus, kamu sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus melupakan masa lalumu dan engkau diberi harapan hari ini hidup sampai ke depan, masa depan yang cerah.
Itu bukan moto gereja, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Kita membangun sesama kita. Jadi yang kita perlukan hari-hari ini bukan judgment, bukan penghakiman, tetapi kita perlu membangun. Hari-hari ini memang banyak pengajaran-pengajaran yang sebetulnya sudah merupakan tanda daripada akhir zaman. Tapi marilah kita tidak fokus ke sana, marilah kita fokus mendandani hal-hal yang seperti ini. Marilah kita fokus mengencourage jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan? Ada satu ungkapan daripada orang dunia, di gereja banyak orang munafik, di gereja banyak orang yang tidak kudus. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita memberikan satu pemahaman, encourage, pementoran kepada mereka-mereka yang selalu bicara negatif. Tapi mari kita selalu berbicara positif. Mari kita selalu memberi kekuatan kepada yang lemah. Ternyata orang yang lemah itu kita jumpai. Mungkin dia dalam pelayanan, mungkin dia dalam ketua bidang, ketua komisi, ketua bahkan anggota atau member, itu kita jumpai semua. Yang kedua adalah kita berbicara mengenai persiapan rohani yang baik. Jadi kita bersiap-siap itu seperti gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kenapa dikatakan waktu mempelai datang itu tengah malam? Karena di tengah malam itu kebanyakan kita tertidur. Kebanyakan kita tidak siap dalam istilahnya. Ada yang tertidur, ada yang mungkin melek, tapi kebanyakan sudah tertidur. Hamba Tuhan dari Semarang pernah mengatakan satu judul yang baik adalah Yesus datang tengah malam. Hamba Tuhan senior dari Semarang mengatakan begitu. Tengah malam. Jadi tengah malam itu artinya masa-masa jam 12 sampai jam 1 malam. Kebanyakan kita tertidur. Tertidur oleh apa? Mungkin kita tertidur oleh beban doa kita, pergumulan kita. Mungkin kita tertidur oleh kemegahan gereja kita. Mungkin kita tertidur oleh pembangunan gereja kita. Mungkin kita tertidur oleh keberhasilan kita. Atau mungkin kita tertidur oleh kegagalan kita. Itu sebabnya kita fokus. Mulai hari ini kita fokus kepada Tuhan, menjadi gadis-gadis yang bijaksana, mempersiapkan minyak mulai saat ini. Bukan artinya kita menimbun minyak dalam rumah kita, tetapi mintalah kepada Tuhan hari lepas hari berjalan dalam tuntunan Tuhan, bahwa kita ini perlu Tuhan tiap hari. Kita ini perlu Tuhan dalam melangkah kehidupan kita. Apapun problema kita, apapun pergumulan kita minta tuntunan Tuhan. Dengan sabar menunggu waktunya Tuhan, supaya kairos Tuhan terjadi atas kita. Bagaimana kita dalam mempersiapkan rohani yang baik? Kita harus memiliki lemah lembut, bijaksana, dan memiliki hati nurani yang bersih. Kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Di situ dikatakan bahwa 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, tetapi dengan hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu mereka. Haleluya. Di sini kita bicara mengenai hati. Bicara mengenai hati. Hati ini adalah pusat daripada segala. Karena dari hatilah memancar kehidupan, dari hatilah memancar firman Tuhan. Saya mencoba membaca satu buku yang bagus karangan Benny Solihin, bagaimana mempersiapkan
mengubah khotbah yang ekspositori. Ketika saya baca yang di awal dikatakan adalah mintalah tuntunan Roh Kudus. Ini poin penting dalam kita menyusun kerangka khotbah. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Karena bagus ketika otak kita diisi dengan pengetahuan tentang kerangka dan sebagainya, tapi dipimpin oleh Roh Kudus adalah sesuatu hal yang baik. Mari hari-hari ini kita belajar untuk mengutamakan, membersihkan diri kita, minta ampun, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan kita mulai memberikan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu mempersiapkan kedatangan Tuhan? Mungkin hari-hari ini kita seorang suami yang galak kepada istri. Mari kita koreksi. Atau kita sebagai istri yang galak kepada suami, mari kita koreksi. Karena kehidupan kita ini adalah suatu interaksi, di mana kadang-kadang suami susah untuk minta maaf kepada istri, istri pun kadang minta maaf kepada suami, adalah hal yang sulit. Ini kata survei di gereja sebelah, tapi bukan di gereja kita. Tapi mari kita hari ini mulai kita belajar memberikan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahwa istri kita adalah kurang pengetahuan, kurang pintar. Hari ini kita mulai mengasihi, mulai mengampuni. Ayo kita persiapkan rohani kita dengan baik menjelang kedatangan Tuhan tengah malam, waktu yang kita tidak pernah duga. Jangan kita sibuk dengan masa lalu kita. Oh, keberhasilan kita dilepas, oh kegagalan kita dilepas. Mari kita belajar hari ini menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita menjadi gadis yang bijaksana, mempersiapkan minyak dalam kehidupan kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi bagaimana dong kita bersikap? Kita tenang saja, enjoy aja. Kalau kata bahasa iklan, kita enjoy hari ini. Kita nikmati hari ini dan kita berpikir untuk melangkah masa depan. Kita jangan terima pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah hari ini, tetapi kita fokus kepada Kristus. Ingat kedatangan Tuhan tengah malam, bukan di siang bolong, bukan di jam 7 pagi hari Minggu, tetapi jam 12 malam pada saat kita lengah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita menanamkan hal seperti ini. Jangan biasakan untuk kita memikirkan diri kita sendiri, egoisme kita, tapi mulai kita pikirkan orang lain. Mari kita pikirkan bagaimana kalau hidup kita umurnya 70 atau 80 bisa dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat bukan harus materi, tetapi menjadi berkat itu bisa menjadi wakil Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi ambasadornya Tuhan, menjadi duta Injil. Kita tidak usah bangun gereja yang namanya GBI Ciamik, tapi kita membangun gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel itu artinya tangga ke surga. Nggak usah kasih kata Ciamik, saya juga kaget ada gereja yang namanya GBI Ciamik. Entah bercanda, entah serius. Nah, kita hari-hari ini adalah mempersiapkan minyak. Kita lihat deru perang sudah terjadi. Kita lihat penyesatan sudah terjadi. Kita lihat bahwa ada nabi palsu sudah terjadi. Kita lihat dosa kenajisan sudah terjadi. Perdagangan narkoba sudah terjadi dan itu sudah masuk ke dalam skala ini. Dan tidak terkecuali masuk dalam rumah Tuhan, bahkan gereja. Mari hari-hari ini kita tidak fokus kepada hal yang mungkin menjadi prioritas kita. Mari kita pikirkan juga, adakah hari-hari ini kita sudah mempersiapkan minyak? Adakah hari-hari ini kita sudah menjaga pergaulan kita? Adakah kita hari-hari ini sudah hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya lewat kebenaran firman pagi ini, kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak fokus kepada masalah kita. Kita tidak fokus kepada yang terjadi di belakang kita. Tapi kita menjadi wakil Tuhan
menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi solusi di tengah ada kebuntuan dalam mengambil keputusan. Kita selalu berdoa bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar. Dia sanggup mereka-rekakan sesuatu yang baik buat kita. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara.